Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, anak-anak sekalian, kelas 9. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran PPKN. Kita masih berada di bab 4, anak sekalian, yaitu keragaman dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saat ini kita sudah berada di materi yang B, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, di materi yang pertama, Bapak sudah menjelaskan ya bahwa keberagaman di Indonesia itu adalah suatu keniscayaan, bahwa keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Kenyataannya adalah bahwa kita lahir di Indonesia sudah dalam keadaan Indonesia ini terjadi keberagaman atau kebinekaan. Jadi anak sekalian, maka kita harus rela, kita harus ikhlas mengakui kenyataan bahwa kita hidup di dalam keberagaman. Nah, anak sekalian, di materi yang lalu Bapak menjelaskan keberagaman itu bisa saja menjadi suatu kekayaan karena memang beda itu indah, warna-warni itu indah. Akan tetapi anak sekalian bahwa keberagaman itu kalau tidak dirawat maka akan menjadi bencana, maka akan menjadi ancaman. Nah, anak sekalian, kali ini kita akan belajar yang B, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Iya, betul anak sekalian, itu kita tidak bisa pungkiri. Bahkan tidak hanya adat istiadat, ya, etnisnya, budayanya, bahasanya, mata pencahariannya, dan kita pendekkan bahwa keberagaman di Indonesia itu setidaknya ada SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yuk, kita teruskan materinya. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, agama, dan kepercayaan anak sekalian. Ya, dan lain-lain ya. Yang Bapak katakan tadi setidaknya itu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, anak sekalian, dalam gambar kalian sudah bisa melihat, inilah potret gambar kalau seandainya keberagaman di Indonesia itu tidak dirawat dengan baik. Setidaknya seperti ini. Apa ini? Yuk ikuti terus ya. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Iya, konflik anak sekalian. Apa itu konflik? Perhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Nah, kalau di Indonesia terjadi konflik, maka konflik apa yang akan terjadi? Ya, sesuai dengan sesuai dengan keberagamannya. Bisa jadi konflik antar agama, bisa jadi konflik antar suku, bisa jadi konflik antar etnis, ya, konflik antar ras, konflik antar golongan, dan macam-macam. Anak sekalian, ya, kita lanjutkan. Menurut Suryono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat Indonesia. Nah, perhatikan anak sekalian. Apa saja itu? Yang pertama adalah perbedaan antar individu. Anak sekalian, setiap manusia itu adalah makhluk individu, makhluk yang unik, ya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki kemauan, keinginan, cita-cita, tujuan hidup, pola pikir yang berbeda-beda. Tentu ini akan mengakibatkan terjadinya konflik antar individu jika antar individu ini tidak saling mengerti, tidak saling bertoleransi, tidak saling memahami anak sekalian. Maka akan ada misalnya dalam rumah tangga ada konflik antara kakak adik,
bahkan kadang antar orang tua. Lalu kemudian kalian di kelas ada walaupun kecil ada konflik antar sesama teman ya, satu orang dengan orang yang lain dan lain sebagainya. Ini ada konflik antar individu, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Sudah mafhum bersama anak sekalian bahwa di Indonesia ini banyak sekali perbedaan kebudayaan. Budaya Jawa dengan budaya Sunda itu berbeda. Budaya Jawa dengan Madura, dengan Bali berbeda-beda. Ada yang mengakibatkan karakternya keras, ada yang karakternya lembut, ya. Ini mengakibatkan terjadinya konflik. Misalnya juga seseorang yang menikah antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, antara orang misalnya Madura menikah dengan orang Batak misalnya, dengan budaya yang berbeda, maka kalau tidak ada pengertian maka akan terjadi konflik perbedaan kebudayaan ya anak sekalian ya. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Berkaitan dengan nomor satu tadi, antar individu. Setiap orang memiliki kepentingan berbeda-beda. Seseorang itu kalau dalam satu kelompok juga, kelompok itu bisa memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelompok yang lain, anak sekalian. Nah, karena perbedaan kepentingan ini, anak sekalian, yang satu ingin yang B, yang satu ingin yang A, ya, yang lainnya saling berebut. Ini menyebabkan terjadinya konflik, anak sekalian, ya. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Ada kalanya anak sekalian orang itu yang bisa menerima perubahan-perubahan sosial. Misalnya dulu dia hidup di desa, lalu kemudian ke kota. Orang kota itu individualistis, tidak kurang saling mempedulikan yang satu dengan yang lain. Sementara di desa dia sudah terbiasa dengan gotong royong, saling membantu, saling menyapa, ya. Atau ketika kalian hidup di Indonesia yang terbiasa dengan kehidupan sosial yang membaur, saling menyapa, saling menghiraukan, lalu kemudian kalian hidup pindah ke luar negeri misalnya anak sekalian, ke Eropa atau ke Amerika, itu juga akan berbeda, mengakibatkan perubahan sosial. Dan ini kalau tidak disiapkan dengan baik maka akan terjadi konflik sosial, ya. Ada kelompok-kelompok sosial yang kelompok orang kaya, kelompok orang terdidik, kelompok orang miskin. Nah, ini di Indonesia besar sekali ya perbedaannya. Maka ini harus dirawat dengan baik agar tidak terjadi konflik antar kelompok sosial ya jika terjadi perubahan. Kita lanjutkan. Sikap yang menyebabkan konflik. Apa sikap-sikap kita, sikap-sikap bangsa Indonesia ini yang bisa menyebabkan konflik? Terdapat beberapa sikap, sikap itu perilaku anak sekalian ya, yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah primordialisme yang berlebihan. Sikap yang ingin dihormati, selalu ingin disanjung, ya, diutamakan, ya, dilayani. Nah, ini kalau berlebihan ini berbahaya anak sekalian ya. Lalu kemudian etnosentrisme, yaitu faham yang mengajarkan tentang kesukuan, ya, tentang kesukuan. Di Indonesia, seperti materi yang lalu anak sekalian, menurut sensus penduduk tahun 2020 bahwa suku bangsa di Indonesia itu mencapai 1.300 lebih. Nah, ini juga kalau tidak dirawat dengan baik, jika masing-masing orang mengutamakan sukunya, maka ini akan mengakibatkan terjadinya konflik. Bapak mengaku sebagai suku Jawa, kalian mengaku sebagai suku Batak, yang lain mengaku sebagai suku Sunda, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada masalah anak sekalian, karena memang Tuhan menciptakan kita dari berbagai macam suku dan ras, bangsa. Itu sudah kodrat anak sekalian. Ngaku saja nggak apa-apa bahwa aku Jawa, kamu Batak, kamu Minang, kamu Sunda, kamu Madura, kamu Bali, kamu Sasak,
dan banyak lagi yang lain. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah selalu mengutamakan sukunya. Harusnya yang kita utamakan adalah persatuan keindonesiaannya, ya. Lalu yang C, diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Yaitu membeda-bedakan seseorang dengan orang lain yang tidak sepatutnya dibedakan. Misalnya diskriminatif terhadap jenis kelamin, laki perempuan, ya, gender, ya. Lalu kemudian suku, agama, ras, ya, dibeda-bedakan. Itu tidak boleh, anak sekalian. Ini bisa menyebabkan konflik, ya. Lalu stereotip. Apa itu, anak sekalian? Yaitu menilai seseorang atau kelompok berdasarkan persepsi, berdasarkan anggapan. Jadi menurut saya dia adalah, nah gitu. Ini berbahaya, anak sekalian. Menurut saya mereka adalah, nah ini bahaya. Kalau menganggap seseorang itu harus berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Tidak boleh beranggapan saja lalu dijadikan alasan, ya, untuk menuduh seseorang. Lalu yang kemudian yang E, ya, fanatisme. Fanatisme itu adalah, kalau di sini diartikan sebagai melakukan ajaran agama yang berlebihan, anak sekalian. Ya. Oh ya, di bawah ini ada, ya. Fanatisme itu yang bawah. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, baik itu politik, agama, dan sebagainya. Anak sekalian, Bapak katakan bahwa fanatik terhadap agama itu harus, ya, dalam arti bahwa fanatik itu adalah menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Yang tidak boleh adalah fanatik yang berlebihan. Apa itu fanatik berlebihan? Menganggap agamanya, menganggap agama lain itu tidak benar, menjelek-jelekan agama lain. Menganggap agama kita paling benar, harus, ya, harus itu, agar kita bisa melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Tetapi tidak boleh menganggap agama lain itu buruk, ya, apalagi di depan khalayak umum, ya, itu jangan sampai terjadi. Lalu kemudian ada eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari orang lain. Ya, dia menganggap dirinya eksklusif, ya, kamu tidak layak ikut kelompokku. Aku bukan kelompokmu. Aku adalah kelompok ini, ya, kelompok etnis ini. Aku kelompok orang kaya, aku kelompok artis, dan lain sebagainya. Ya, tidak mau berbaur, gitu ya, istilahnya, tidak mau berbaur dengan masyarakat. Sikap-sikap ini harus kita jauhi, anak sekalian, ya. Primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, stereotip, fanatisme, dan eksklusivisme. Tidak boleh dipelihara, anak sekalian. Harus kita buang jauh-jauh. Kita lanjut. Bentuk khusus konflik. Suryono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. 1. Konflik pribadi. Ya, antara konflik pribadi itu artinya konflik antara satu orang dengan orang lain. Ya, 1 lawan 1. Lalu kemudian ada juga konflik rasial, yaitu konflik antar ras. Ya, kita sudah pelajari ada berapa ras di Indonesia, ya. Ada ras Malayan, Mongoloid, ya, dan ada ras-ras yang lain, ya. Nah, ini juga bisa terjadi. Lalu yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial, kaya, miskin, terdidik, tidak terdidik, ya. Nah, ini juga terjadi, anak sekalian. Yang keempat, konflik politik. Konflik politik ini konflik misalnya perebutan kekuasaan, kudeta, lalu ada konflik antar partai politik, ya. Ini justru sering terjadi. Dan yang kelima adalah konflik internasional. Dan yang kelima adalah konflik internasional, yaitu konflik antar satu negara dengan negara yang lain.
Kita lanjutkan anak sekalian. Akibat konflik. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Wow, ini sudah pasti anak sekalian, ya. Contohnya saja, kalau kalian sedang ada masalah dengan teman kalian, maka akan terjadi perpecahan di dalam kelas itu. Ya, setidaknya walaupun sebentar anak sekalian. Ya, atau kalian dengan kakak adik ya pernah bertengkar, maka sesaat akan terjadi perpecahan. Nah, apalagi di dalam masyarakat, apalagi bernegara, ini berbahaya, akan menimbulkan perpecahan. Masyarakat tidak utuh lagi. Nah, kalau pecah itu menjadi tidak kuat, anak sekalian. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Ya, kalau misalnya ada tawuran pelajar misalnya, tawuran antar kampung, ya, atau tawuran antar suku, ya, di beberapa pulau di Indonesia itu ada juga, maka ada rumah-rumah yang dibakar, anak sekalian. Ada korban jiwa ada korban manusia yang luka maupun yang meninggal. Ya, kalau sudah terjadi konflik, nah, ini berbahaya. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Kalau sudah konflik, anak sekalian, orang itu tidak lagi memperdulikan norma-norma. Norma itu artinya peraturan-peraturan sudah nggak dianggap sama sekali. Ya, sudah dibuang jauh-jauh itu nilai-nilai keharmonisan, nilai tata krama, nilai kesopanan, ya sudah tidak ada. Nilai-nilai dan norma-norma hancur. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. Kalau sudah terjadi konflik, misalnya konflik pribadi anak sekalian, ada perubahan kepribadian. Orang itu menjadi yang menang akan menjadi merasa dirinya hebat, kemudian sombong. Sementara yang kalah akan menjadi minder, ketakutan, ya, stres, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian yang kelima, dominasi. Dominasi itu artinya anak sekalian menguasai, ya. Bagi yang menang akan menguasai yang kalah. Ya, dan terus menerus kalau ini menguasai dibiarkan maka akan membahayakan anak sekalian. Kita lanjutkan dan inilah bahasan kita tentang yang B anak sekalian, ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik dan mari kita semua hidup rukun dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.